Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita ke kebun di hari weekend. Ini pasca hari ke-15 bulan Ramadan. Kita ke kebun melihat apakah ada tanda-tanda serangan hama kumbang tanduk yang masih di umur yang segini. Pasca dilakukan pemupukan, ada yang terserang atau tidak di kebun. Tapi ada beberapa hal yang kita amati dan pantau, ada sebagian yang terkena juga ya teman-teman. Biarpun masih sudah kita semprot kemarin tuh, contohnya ini hal yang seperti ini memang akan menghambat pertumbuhan kelapa sawit, karena ini kemarin juga sudah kita semprot tapi masih terserang. Apalagi jika tidak disemprot ya teman-teman, malah bisa seluruh di kebun bisa terkena serangan hama kumbang tanduk. Jikalau sudah terserang seperti ini, proses pertumbuhannya agak sedikit melambat ya teman-teman, karena memang menunggu proses pucuk yang dimakan hama kumbang tanduk ini pulih dulu, baru bisa bertumbuh seperti sedia kala. Tapi memang yang lain sudah kita amati dan kita lihat masih bagus saja. Nah, tapi ini memang masih tingginya zat asam di sekitar areal sini ya teman-teman, karena bisa dilihat nih. Nah, nanti segera kita akan, setelah pemupukan ini 2 bulan selanjutnya, kemungkinan kita akan kasihkan unsur magnesium lagi atau dolomit guna menetralkan pH kembali, agar bisa nanti setelah kita lakukan pemupukan, setelah pemupukan dolomit, agar pemupukan itu bisa terserap dengan sempurna ya teman-teman. Jikalau pemupukan tidak, atau pH tanah di areal perkebunan kita itu tinggi, atau tinggi zat asam, atau sebaliknya, itu akan menimbulkan terjadinya tidak maksimal apa yang kita lakukan atau kita pupuk ya teman-teman. Jadi seperti itu, tidak akan terserap secara maksimal atau secara sempurna. Memang pentingnya juga kita melihat di sekitaran atau di pohon kelapa sawit itu seperti apa. Kita bisa lihat di batangnya, di daunnya, di pelapahnya ya teman-teman, kekurangan-kekurangan apa saja yang mungkin harus perlu kita evaluasi dengan mengasihkan pemupukan yang memang kekurangan unsur hara apa saja yang ada di kebun kita ya teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan juga agar pertumbuhan kebun atau perkebunan kelapa sawit yang kita miliki bisa bertumbuh dengan secara maksimal. Hal-hal yang demikian biasanya juga tidak diperhatikan ya teman-teman. Ya memang
kita tanam, kita pupuk, kita bersihkan sudah. Tapi memang dalam hal pemupukan itu kita juga harus perhatikan apa-apa saja di lahan seperti apa, lahan mineral, lahan gambut, lahan berpasir. Nah itu memang pengaplikasian pemupukannya juga atau jenis pupuknya juga berbeda-beda ya teman-teman. Artinya tahapan-tahapan melakukan pemupukannya juga berbeda. Apalagi di lahan saya ini lahan yang memang lahan X tambang, jadi zat asam di areal sekitar tanaman atau di sekitar kebun itu cukup lumayan tinggi. Maka dari itu kita juga terus rutin melakukan pemupukan kompos, melakukan pemupukan magnesium agar memulihkan tanah di sekitar areal tanaman kelapa sawit agar kelapa sawit bisa bertumbuh secara maksimal atau secara dengan baik. Jadi seperti itu perawatan-perawatan yang harus dilakukan. Tapi beda lagi dengan perawatan, kita bandingkan perawatan dengan perawatan perusahaan ya teman-teman. Tuh kalau di perusahaan memang sudah sesuai karena korporasi besar dan budgetnya juga yang dikeluarkan untuk menginvestasikan misalkan untuk kebun baru itu sudah ada, jadi enak, tinggal alokasikan saja. Dan di perusahaan atau korporasi besar di bidang perkebunan kelapa sawit itu kan biasanya banyak mempekerjakan tenaga kerja yang cukup banyak ya teman-teman. Nah di situ tapi memang dengan berkembangnya teknologi, memang sebagian sudah ada yang memakai alat yang diproduksi secara inovatif ya teman-teman. Artinya untuk mempermudah atau memperlancar pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit. Memang di zaman yang teknologi seperti ini, pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit bisa saja dipermudah dengan teknologi inovasi dari korporat besar di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah itu sering kita lihat juga di media sosial, alat-alat inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah ini masih ya teman-teman, ini masih belum kelihatan, padahal kemarin sudah kita kasihkan unsur nitrogen yang banyak di sekitar areal sini, tapi masih dilihat dari pelepah masih menguning, daun ini juga berberincak. Ini karena situasi atau unsur pH tanah, zat asamnya cukup tinggi, jadi seperti ini. Dan jikalau pH zat asam tinggi itu akan memperburuk atau jadi racun ya teman-teman untuk pertumbuhan kelapa sawit, agar tumbuhnya itu tidak seperti tanah-tanah pada umumnya, artinya seperti tanah-tanah mineral. Nah itu, ini di sini memang tanahnya tanah berpasir ya teman-teman. Di daerah sini berpasir, tanah berpasir di areal kebun ini. Tapi memang ada sebagian
yang tanah-tanah berbatu. Dan seperti itu kita memahami jenis tanah atau karakteristik jenis tanah agar mempermudah kita dalam mengaplikasikan pemupukan apa-apa saja sebelum dilakukan pemupukan, misalkan unsur NPK, nitrogen, fosfat, kalium, kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi di perkebunan kelapa sawit kita agar bisa kita evaluasi untuk memperbaiki di tanaman yang mungkin kekurangan unsur hara. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit hari ini, karena memang ini sudah mau menjelang siang ini ya teman-teman. Kita ke kebun, kita melihat sebentar karena kita juga baru saja melakukan pemanenan di bulan puasa ini ya teman-teman. Mau tidak mau kita lakukan panen di kebun yang sebelah yang sudah sedikit produksi atau yang sudah produksi. Jadi mau tidak mau setelah kita lakukan pemanenan, kita menyempatkan dulu ke kebun yang sini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Tetap semangat berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Ini sudah pertengahan bulan, mari kita lakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita lakukan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.